Ya, salam top, salam matematika. Semangat pagi untuk adik-adik semuanya. Semoga kalian sehat semua dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Ya, kali ini kita akan membahas tentang statistika, tentang persiapan, ya, persiapan eh, tes ujian akhir semester, penilaian akhir semester ganjil. Ya, dengan video ini saya berharap adik-adik mendapatkan nilai yang terbaik, bisa mengerjakan soal dengan lancar. Langsung aja kita sikat soal-soalnya. Ya, soal nomor 1. Diagram batang di atas, ya, di bawah menunjukkan banyaknya kendaraan bermotor yang parkir di pusat perbelanjaan selama 5 hari berturut-turut. Persentase kendaraan pada hari ketiga adalah titik-titik persen. Ya, oke. Ini ada kendaraan selama 5 hari. Ya, pada hari pertama itu totalnya ada 150 kendaraan. Pada hari kedua, ini hari pertama ya. Hari kedua ada 100 kendaraan. Pada hari ketiga ada 300 kendaraan. Pada hari keempat ada 250 kendaraan. Dan pada hari kelima ada 200 kendaraan. Ya, kita jumlahkan, ini hasilnya berapa Dedek ya? 250 ditambah ini 550 ditambah dengan 200. Nah, ini totalnya jadi 1000 Dedek ya. Jadi ada 1000 kendaraan selama 5 hari. Pada hari ketiga, yaitu yang ini, persentase jumlah kendaraannya adalah, oke, persentase pada hari yang ketiga adalah 300 dibagi dengan 1000 dikali dengan 100% ya. Jadi persentase terhadap seluruh kendaraan. Nah, ini tinggal kita coret aja. Ini coret, coret ya. Terus ini coret, coret, maka dapat 30%. Ya, maka jawabannya adalah yang D. Ya, soal yang kedua, sumbangan rata-rata dari 25 keluarga adalah 35.000 rupiah. Ya, jadi ada 25 keluarga, sumbangan rata-rata tiap keluarga adalah 35.000. Artinya dianggap tiap keluarga sumbangannya 35.000. Jika besar sumbangan seorang warga bernama Noyo digabungkan dengan kelompok tersebut, maka sumbangan rata-rata 26 keluarga sekarang menjadi 36.000. Ini berarti bahwa sumbangan Noyo sebesar berapa? Nah, apa artinya 26 dan 36 ini ya? Nah, ini artinya tiap keluarga dianggap sumbangannya 36.000. Begitu ya. Nah, untuk mencari sumbangannya Noyo, nah, caranya gampang, yaitu total sumbangan 26 keluarga dikurangi total sumbangan 25 keluarga, gitu ya. Jadi 26 dikali dengan 36.000, nah dikurangi dengan 25 dikali dengan 35.000. Ya, oke. Nah, ini kita kalikan, dapat hasilnya 936. 000 dikurang dengan 875. Ya, 000. Oke, nah ini kita hitung, kurangi hasilnya 61.000 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, selanjutnya nomor 3, perhatikan tabel di bawah. Nilai kuartil atas Q3 dari data yang disajikan adalah. Oke, kita cari dulu F kumulatifnya Dede ya. F kumulatif. Kumulatif berarti kumpulan. Ya, ini 7. 7 ditambahkan dengan 6 hasilnya 13. 13 tambah 10 berarti 23. 23 tambah 8 berarti 31. 31 tambah 9 berarti 40 ya.
Nah, selanjutnya kita lihat rumus dari Q3. Q3 rumusnya adalah tepi bawah ditambah 3/4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Gitu ya, FKS itu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 dibagi dengan frekuensi dari kelas Q3 gitu ya, dikali dengan P panjang interval kelas. Nah, yang pertama yang kita bereskan adalah 3/4N. Ya, ini tujuannya adalah untuk mencari letak kelas Q3. Ya, N-nya itu adalah 40. Ya, jadi ini adalah 30. Jadi kelas dari Q3 sama dengan data ke-30. Ya, data ke-30 adanya di mana? Ya, adanya di sini ya, di 31 ini ya. Setelah 23 sebelum 31. Ya, berarti kelasnya adalah yang ini adik-adik. Ya, oke. Q3. Nah, lalu dimasukkan data-datanya. Ya, TB tepi bawahnya berapa adik-adik? Ya, tepi bawahnya adalah 70 dikurangi dengan 0,5 ya. Berarti 69,5 ditambah 3/4N sudah dihitung tadi yaitu 30 dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelasnya berarti 23 gitu ya. Oke, 23 lalu dibagi dengan frekuensi kelas Q3. Nah, frekuensi kelas Q3 adalah 8 ini ya. Dibagi 8 lalu dikali dengan panjang interval kelas. Nah, panjang kelasnya gampang banget. Jadi kurangi aja 50 dengan 40 ya. Jadi P-nya berapa adik? 10. Ya, atau ini kurang ini juga boleh. Dapat 10 juga ya. Nah, kita masukkan di sini 10. Ya, kita hitung hasilnya. Ini adalah 69,5. Ini kita sederhanakan menjadi 8,75. Ya, kita sederhanakan lagi menjadi 78,25. Jadi jawabannya adalah yang C ya, 78,25. Nah, selanjutnya nomor 3, modus dari data pada histogram adalah, nah pertama cari dulu kelas modusnya, kelas yang frekuensinya paling besar. Ini yang paling besar ya. Nah, inilah kelas modusnya ya. Nah, modus rumusnya tepi bawah ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 kali panjang interval kelas. Ya, tepi bawah kelas modus. Nah, adik-adik lihat yang balok batang yang ini ya. Nah, tepinya adalah yang ini adik-adik ya, perbatasan kelas sebelumnya dengan kelas modus ya. Jadi tepi bawahnya adalah 23,5. 23,5 ditambah ya, D1-nya adalah frekuensi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum modus. Nah, ini D1. Itu 10 kurang 4 sama dengan 6. Nah, berarti ini 6, yang ini 6. Plus D2. Nah, D2-nya adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelah modus. 10 kurang 6, berarti hasilnya 4. Nah, ini 4 ya. Sedangkan panjang interval kelas, adik-adik bisa cari dengan cepat, yaitu 33,5 dikurang dengan 28,5. Maka hasilnya adalah 5. Ya, oke. Ini berarti 5. Ya, jadinya ini 23,5 ditambah 30 per 10. Ya, 30 per 10 jadi 3. Tambahkan jadi 26,5. Ya, maka jawabannya adalah yang B adik-adik. Ya, selanjutnya kita lihat nomor 5. Simpangan baku dari data 2, 3, 5, dan 6. Ya, simpangan baku 2, 3, 5, 6 ya. Oke, saya tulis dulu ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti banyaknya data di sini ya, N-nya ada 5 ya. Nah, lalu kita cari rata-ratanya. Jumlahkan 2 tambah 3 tambah 4
tambah 5 tambah 6. Ya, dibagi dengan banyaknya data yaitu 5. Nah, maka didapat ini hasilnya adalah 4 ya. 20 dibagi dengan 5 sama dengan 4. Nah, sebelum mencari simpangan baku, kita cari dulu yang namanya ragam ya. Ragam itu simbolnya adalah S kuadrat. S kuadrat simbolnya, rumusnya seper-N, sigma, ya ini sigma berarti jumlah ya. Sigma XI dikurang X bar, pangkat 2. Ya, oke, kita masukkan datanya Dede. N-nya adalah 5. XI dikurang X bar. XI ini berarti X1 gitu ya. Ini X1. X2, X3, X4, X5 itu namanya XI ya. Berarti 2, yang pertama ya, 2 dikurang dengan 4 gitu ya, rata-ratanya 4 ya. Oke, 2 dikurang 4 pangkat 2. Nah, selanjutnya data yang kedua yaitu 3 dikurangi dengan rata-ratanya. Ya, berarti 3 dikurang 4 pangkat 2 ya. Tambah data yang ketiga yaitu 4 dikurangi dengan rata-ratanya. Berarti 4 kurang 4 pangkat 2. Selanjutnya data keempat yaitu 5 ya. 5 dikurang dengan rata-rata. Berarti 5 kurang 1 pangkat 2. Dan yang terakhir yaitu 6 dikurang dengan rata-rata. Itu 4 ya. 6 dikurang 4 pangkat 2. Ya, ini jadinya 1/5. Ya, ini min 2 pangkat 2 jadi 4. Ya, min 1 pangkat 2 jadi 1. 0 pangkat 2 jadi 0. Oh, ini 4 ya. 5 kurang 4 ya. 5 kurang 4 dapat 1 ya. Terus 6 kurang 4, 2 dikuadratin jadi 4 ya. Nah, ini dapatnya 10 dibagi 5. Nah, dapat 2 ya. Nah, untuk mencari simpangan baku. Ya, simpangan baku sama dengan akar dari ragam ya. Ragamnya udah dapat ya 2 ya. Nah, jadi akar 2. Sehingga jawabannya adalah yang E. Ya, selanjutnya simpangan rata-rata dari 2, 5 dan seterusnya ya. Iya, pertama kita cari dulu rata-ratanya Adik-adik ya. Rumus dari simpangan rata-rata begini Adik. Simpangan rata-rata sama dengan seper-N sigma harga mutlak XI dikurang dengan X bar rata-rata ya. Nah, di sini N-nya banyaknya data. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 data. Ya, rata-ratanya kita cari. Rata-rata sama dengan, tambahin datanya tadi ya. 2 tambah 5 tambah, berapa itu ya? 2 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 8 ditambah 3 tambah 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6. Nah, dibagi dengan total datanya, banyak datanya ya, yaitu 10. Nah, ini dapat 60 ya, dibagi 6 maka hasilnya adalah dibagi 10 ya. Hasilnya adalah 6 ya. Ya. Oke, selanjutnya kita cari simpangan rata-ratanya dengan menggunakan rumus di atas ya. Simpangan rata-rata seper-N ya, N-nya 10 ya. Terus harga mutlak dari XI. XI ini berarti X1, X2, X3 sampai X10 ya. Nah, X yang pertama ini 2 ya, berarti 2 dikurangi dengan rata-rata. Ya, 2 dikurang dengan 6 ditambah data yang kedua adalah 5. 5 kurang 6 gitu ya. 5 kurang rata-rata. Ditambah dengan data yang ketiga adalah 5 ya. 5 dikurang ya 6. Tambah data berikutnya adalah 7. Ya, 7 dikurang 6. Nah, berikutnya adalah 8 ya. 8 dikurang 6 ya. 8 kurang 6. Selanjutnya 3 ya. 3 kurang 6 ya. 3 kurang 6 ditambah ya, selanjutnya 8 ya. 8 kurang 6. Ya, ditambah 9 ya. Oke, berarti ini 9 kurang 6 ditambah 7 kurang 6.
Ya, ditambah 6 kurang 6. Ya, 6 kurang 6. Ya, oke. Berarti ini 1/10. Harga mutlak min 4 ditambah dengan harga mutlak min 1 ditambah harga mutlak min 1 ditambah harga mutlak 1 ditambah harga mutlak 2 ditambah harga mutlak min 3 ditambah harga mutlak 2 ditambah harga mutlak 3 tambah harga mutlak 1 ditambah harga mutlak 0. Ya, oke, ini kita sederhanakan menjadi 1/10. Harga mutlak min 4 itu 4 ya. Negatifnya dibuang adik-adik ya. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 ditambah 1 ditambah 0 ya. Ya, oke. Nah, jadi berapa itu? 7 tambah 18. Nah, berarti hasilnya adalah 1,8 adik-adik ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, kita lanjut lagi. Nomor 7 ya. Hamparan dari data histogram di bawah adalah, ya, hamparan itu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1 adik-adik ya. Q3 dikurang Q1. Nah, ini kita lihat ya frekuensinya ya. Oke. Ini data pertama frekuensinya 5, terus ini frekuensinya 9, frekuensinya 16, ini frekuensinya 7, ini frekuensinya 3 ya. Nah, F. Lalu ada F kumulatif. Nah, F kumulatif 5, terus ini tambahin 9 jadi 14 ya. Tambahin jadi 30, tambahkan jadi 37, tambahkan jadi 40 ya. Nah, jadi total datanya ada 40 ya. Nah, untuk mencari Q3, Q1 dulu ya. Oke, Q1 sama dengan tepi bawah ditambah dengan 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 ya. Bagi frekuensi kelas Q1 kali P. Nah, pertama kali yang dikerjakan adalah 1/4 N ya. Nah, 1/4 N berarti 1/4 kali 40 ya. Karena banyaknya data di situ adalah 40 ya. Nah, berarti ini adalah 10. Berarti kelas Q1 adalah data ke-10. Data ke-10 adanya di mana, Dede? Ya, di sini data ke-10 ya. Ya, di sini berarti ya. Nah, baik. Yuk, data ke-10 kita masukkan nilainya ya, Dede ya. Berapa tepi bawahnya? Tepi bawahnya adalah 60,5 ya. Ini. Ya, 60,5 ditambah dengan 1/4 N. Nah, udah kita hitung 1/4 N yaitu 10. Frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, ini ya, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 5 ya. Ya. Oke, dibagi dengan frekuensi kelas Q1. Nah, ini 9 ya. Lalu dikali dengan panjang interval kelas. Nah, panjang kelasnya jadi bisa kurangi tepi dengan tepi ya. Tepi dengan tepi misalnya ini ya. 75,5 dan berapa ini 80,5 dicari selisihnya. Gitu ya. Maka didapat panjang kelasnya sama dengan 5 ya. Selisih dari 80,5 dan 75,5. Ya, oke. Ini 10 kurang 5, 5 kali 5, 25 bagi 9. Ya, lalu hasilnya ditambah dengan 60,5. Ya, maka didapat 63,5. Nah, selanjutnya kita cari Q3. Q3 rumusnya tepi bawah ditambah 3/4 N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 dibagi dengan frekuensi kelas Q3 kali panjang interval kelas. Yang dihitung pertama kali adalah 3/4 N-nya. 3/4 kali 10 sama dengan 30. Nah, berarti kelas dari Q3 ada di data ke-30. Nah, berarti adanya di sini ya. Data ke-30 adanya di sini nih. Iya, nah ini ya Dede ya, yang seharusnya di sini ya. Yuk kita masukkan datanya ya. Nah, Q3.
Berarti tepi bawahnya berapa, Dede? Nah, ini tepi bawahnya ya. 65,5 ya. Nah, 65,5 ditambah dengan 3/4N, yaitu 30. Dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Nah, sebelumnya berarti itu ini ya. 9 ditambah 5, 14 ya. Oke, berarti 14 dibagi frekuensi kelas Q3. Nah, ini frekuensinya 16 ya. Panjang intervalnya sama aja kayak tadi ya, 5. Oke, nah ini kita hitung maka didapat hasilnya 70,5. Ya, nah jadi hamparannya, ya ini hamparannya ya, Q3 kurang Q1 ya tinggal dikurangi aja, yaitu 70,5 dikurang 63,5. Nah, ini didapat 63, berapa tadi ya? Ini bukan 63,3 tadi ya. 63,3 ya, 63,3 ya. Saya salah. Nah, ini jadinya 63,3 sehingga jadinya 7,2 ya. Nah, 7,2 ini enggak ada di sini Dede ya. Di pilihannya enggak ada ya. Kita sebut aja pilihannya F ya, yaitu 7,2. Nah, ini jawabannya ya. Ya, soal nomor 8. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Ada bilangan yang sebenarnya 60 tetapi terbaca 30. Setelah dihitung kembali ternyata rata-rata yang benar adalah 41. Banyak bilangan dalam kelompok itu adalah. Ya, kita tahu rumus rata-rata itu jumlah dibagi dengan banyak. X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya ya. Nah, tambah Xn. Nah, dibagi dengan N ya. Berarti kalau kita cari X1 tambah X2 tambah X3 seterusnya ya, tambah Xn sama dengan rata-rata dikali dengan N gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama ya. Nah, data yang sebenarnya 60 terbaca 30 ya. Nah, anggaplah data tersebut adalah X3 begitu ya. Nah, berarti kondisi semula ya X1 ditambah X2 ditambah 30. Nah, ini ya yang pertama terbaca 30. Tambah dengan Xn ya. Nah, rata-ratanya adalah 40. Nah, berarti 40 kali N gitu ya. Nah, sekarang yang sebenarnya data tersebut adalah 60. Nah, berarti 30 ini sebenarnya adalah 60. Jadi, X1 ditambah X2 ditambah 60 tambah seterusnya ya. Tambah Xn sama dengan rata-rata, ya rata-ratanya adalah 41. 41 kali banyaknya data ya, 41N. Nah, ini tinggal dikurangi aja ya. Nah, X1-nya habis ya, nah, X2-nya habis. Nah, ini berarti min 30. Ya, X4-nya juga habis ya, Xn-nya habis. Nah, berarti ini sama dengan min N. Maka didapat N-nya sama dengan 30. Dengan demikian jawabannya adalah yang C. Ya, selanjutnya nomor 9, ragam dari data. Ya, rumus dari ragam adalah S kuadrat sama dengan 1/N sigma XI dikurang X rata-rata X bar pangkat 2. Ya, N-nya berapa Dede? Banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Sedangkan rata-ratanya kita jumlahkan ada di 20 ditambah 16 ditambah 14 ditambah 17 ditambah 13. Nah, terus kita bagi dengan 5 ya. Oke. Nah, ini rata-ratanya menjadi 16 adik-adik. Ya, selanjutnya kita masukkan ke rumus ini ya, ke rumus ragam. Maka S kuadrat sama dengan 1/5 kali ya XI dikurang X bar. Nah, artinya setiap data dikurang dengan rata-rata ya. 20 dikurang dengan rata-rata. Ya, berarti 20 kurang 16 pangkat 2 gitu ya. Selanjutnya data yang kedua adalah 16. 16 dikurang dengan 16 pangkat 2 ditambah data yang ketiga adalah 14. Nah, berarti ini 14 kurang 16 pangkat 2 ditambah data yang ketiga adalah 17.
Berarti 17 kurang 16 pangkat 2. Dan data yang terakhir adalah 13. Nah, berarti ini 13 kurang 16 pangkat 2. Ya, ini 1/5. Ya, 20 kurang 16, 4. 4 pangkat 2 berarti 16 adik-adik ya. Oke, 16. Terus 16 kurang 16, 0. Pangkat 2, 0 ya. 14 kurang 16, min 2. Pangkat 2 berarti 4 ya. Selanjutnya tambah 1 ditambah 9 ya. Oke. Nah, ini jadinya sama dengan 6 ya. Oke, maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. Diagram lingkaran berikut menunjukkan banyak warga dalam pemilihan kepala desa di 4 daerah. Ya. Jika total warga ada sebanyak 1080 mengikuti pemilihan, banyak warga yang memilih di daerah D. Nah, daerah D adalah yang ini ya. Nah, pertama kita cari dulu D-nya dalam derajat. Totalnya adalah 360 derajat dikurangi jumlah dari derajat-derajat yang diketahui ya. Diketahui apa aja? 15 derajat ya. Ditambah ya 135 derajat. Ditambah, nah ini kodenya siku-siku, berarti dia 90 derajat ya. Nah, 90 derajat. Nah, ini kita hitung, maka didapat derajatnya adalah 120. Ya, nah berarti besar D-nya sendiri itu adalah 120 derajat dibagi totalnya 360 derajat dikali dengan total penduduk. Nah, ya, ini dihitung maka didapat 360 warga. Ya, maka didapat jawabannya adalah yang D. Selanjutnya yang ditanya di sini untuk nomor 11 ini adalah desil keempat ya. Oke, saya urutkan datanya dulu. Udah turut belum datanya? 4. Oke, 4, 5, 5 ya. 4, 5, 5. Oke, 6. Ya, 6 ya udah. 7 ya. Oke, 7, 7 ya. Udah turut ya, ada dia. 8, 9, 10, 11 ya. Oke. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti datanya ada 10 ya. N-nya sama dengan 10. Nah, desil rumusnya seperti apa? Gini ya Dede ya. Pertama cari dulu letaknya ya. Letaknya itu sama dengan I per 10 N ditambah 1 gitu ya. Nah, nanti akan ketemu ada yang bagian bulat, ada yang bagian desimal ya. Ya, bulatnya kita sebut B, desimalnya kita sebut D ya. Nah, nanti desil ke I ya, desil ke I sama dengan data ke B ditambah dengan desimal. Lalu ini X ke B ditambah 1 dikurang data ke B gitu ya. Nah, ini cara mencari desil ya. Ya, untuk desil 4 berarti desil 4 I-nya berarti 4 adik-adik ya. Nah, I-nya sama dengan 4. Di situ N-nya udah ada 10 ya. Maka dicari letaknya 4 per 10 ya. Dikali 10 ditambah 1 gitu ya. Ya, N tambah 1. Ini 11, 44. 44 dibagi 10, 4,4. Nah, berarti bagian yang bulat itu adalah 4. Sementara desimalnya, koma-koma pecahannya adalah 0,4. Nah, berarti desil keempat adalah data ke bulat. Ke B ya. Bilangan bulatnya berapa itu B-nya? 4 ya. Ditambah dengan desimal. Ya, desimalnya adalah 0,4. Kali data ke B tambah 1 ya. 4 tambah 1 berarti 5 ya. Dikurang data ke B, data keempat ya. Nah, kita lihat datanya Dede ya. Nah, ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Nah, ini yang kita butuhkan ya. Data keempat dan data kelima. Masukkan data keempatnya Dede. Yaitu 6 ditambah 0,4. Ya, data kelimanya adalah 7 ya. Oke.
7 dikurang data keempat. Ya, ini lihat dari data keempatnya, yaitu 6. Nah, ini kita hitung, maka dapatlah 6,4. Ya, oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Ya, selanjutnya tentukan jangkauan dari data. Oke, jangkauan data itu berarti yang data terbesar dikurang data terkecil, adik-adik. Jangkauan data X max dikurang dengan X minimum. Data yang terbesar di sini adalah 10, adik-adik. Berarti kita masukkan 10. Data yang terkecil adalah 2. Ya, maka dapat jawabannya 8, yang D ya. Nah, selanjutnya nomor 13. Diagram di bawah ini menunjukkan produksi perikanan tahun 2000 sampai 2005 dalam ton. Kenaikan produksi ikan terbesar terjadi pada tahun. Ya, nah kita lihat tahun 2000 sampai 2001 ya. Nah, berarti ini dia. Nah, lihat mula-mula dia ada 20, ya ini 20 ya. Terus berakhir jadi 25 ya. Jadi selisihnya atau kenaikannya adalah 5 ya. Nah, ini 5. Kenaikannya 5. Nah, terus dari tahun 2001 sampai 2002. Nah, 2001 2002 di sini dia ya. Nah, di sini antara berapa nih? Antara 40 dan 35 ya. Nah, kita sebut aja 37 lah ya, atau 37,5 ya. Kita ambil tengah-tengahnya ya. Ya, 37,5. Ya, berarti selisihnya adalah berapa? Nah, dengan sebelumnya ya 37,5 kurang 25. Iya, 12,5 ya, anggap aja ini 12,5 ya, bisa 12, bisa 12,5 ya kira-kira ya. Nah, ini 12,5. Selanjutnya ini ya yang tahun 2002 ke 2003 ini nggak usah dihitung ya karena dia turun ya, bukan naik. Berarti ini salah ya. Nah, selanjutnya ini 30 ya, sampai berapa nih? Sampai 40. Nah, berarti kenaikannya ada 10 ya. Nah, ini kenaikannya 10. Yang E itu turun dia, nggak usah dilihat ini ya. Ya, berarti kenaikan terbesar ada di pilihan yang B ya. 12,5 kenaikannya. Ya, nomor 14 diberikan data sebagai berikut. Jangkauan kuartil atau hamparan dari data di atas ya. Ya, oke. Ini datanya udah terurut belum, Dede? Iya, udah terurut ya. Nah, datanya ada sebanyak ada 7 ya. Nah, tengah-tengahnya ini berarti kuartil 2 ya. Oke, kuartil 2. Nah, kuartil satunya berarti yang ini, Dede ya. Iya, ini kuartil 1. Sedangkan kuartil 3-nya berarti yang ini ya. Oke, Q3. Ya, berarti hamparannya atau jangkauan kuartilnya rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Iya, berarti 86 dikurang 81 sama dengan 5 ya. Oke, ini jawabannya. Ya, demikianlah pembahasan soal-soal tentang statistika untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil ya. Nah, semoga video yang saya berikan bermanfaat. Jika kalian menyukainya, tekan tombol like dan tinggalkan komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian tetap terhubung dengan channel saya. Ya, jangan lupa bagi atau share video ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dan kalian mendapatkan pahala karena membagikan video ini. Video lainnya bisa dilihat di playlist YouTube saya. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.